Selamat siang teman-teman. Siang ini saya akan membahas soal tes CPNS untuk soal-soal numerik dari TIU atau tes intelijensi umum untuk yang angka-angka. Soal nomor 1, X sama dengan 1/12 ditambah 1/15 dan Y sama dengan 1/3 ditambah 1/5, maka nilai X per Y adalah. Langkah pertama, saya cari nilai X dulu. X ini akan menghasilkan X sama dengan, untuk hasil dari pecahan, caranya kita silangkan saja seperti ini. Yang bawah penyebutnya berarti 12 dikali 15. Yang bagian atas berarti disilang ini 15 ditambah 12. Hasilnya akan 27/12 kali 15. Dengan cara yang sama kita cari Y-nya. Y sama dengan, penyebutnya 3 kali 5. Ini disilang ya kayak gini, berarti 5 ditambah 3, maka menghasilkan 8/3 kali 5. Perintahnya adalah nilai dari X per Y. X per Y sama dengan, nilai X nya sendiri adalah 27/12 kali 15 dibagi nilai Y nya 8 dibagi 3 dikali 5, maka akan menghasilkan, dengan aturan matematika, maka 27 ini dikalikan yang bawah sendiri dan yang tengah ini dikalikan sama yang sini, sehingga diperoleh jawaban 27 dikali 3 kali 5 per 12 kali 15 dikali 8 sama dengan 3 kali 5 ini akan saling menghilangkan dengan nilai 15 yang di bawah. 27 sama 12 sama-sama bisa dibagi 3, yaitu ini menghasilkan 9, 12 menghasilkan 4. Jadi jawaban akhir akan diperoleh 9/4 kali 8, maka jawabannya 9/32. Jawaban yang A. Soal nomor 2, akar dari 0,49 ditambah akar dari akar 625. Kita ketahui 0,49 itu akarnya adalah 0,7 ditambah akar dari 625 di akar menghasilkan 25 sama dengan 0,7 ditambah akar dari 25 adalah 5, maka jawaban akhir adalah 5,7. Jawaban yang A. Soal nomor 3, 23,5% dari 8,54 adalah. Kalimat ini kalau kita ubah menjadi persamaan matematis adalah 23,5%, artinya per 100 dikalikan dengan 8,54. Kita cukup hitung perkalian antara yang atas ini dengan yang ini. Kita nanti pakai pendekatan angka yang terakhir itu yang mana. Dengan cara manual kita peroleh jawaban yang benar adalah yang E. Soal nomor 4, 265/2 kuadrat ditambah 354/2 kuadrat sama dengan. Untuk nomor 4 kita bisa melakukan pendekatan dengan angka-angka yang bagus. Ini saya jadikan menjadi 265, saya bulatkan ke bawah menjadi 260/2 kuadrat ditambah, untuk yang sebelah sini saya bulatkan ke atas karena yang sebelumnya saya bulatkan ke bawah, maka yang samping sini saya bulatkan ke atas, berarti menjadi 360/2 kuadrat. Akan diperoleh hasil 130 kuadrat plus 180 kuadrat. Untuk menghitung kuadrat, saya pakai 13-nya aja. 13 kuadrat adalah 169 ditambah 18 kuadrat adalah 324. Ini memberikan hasil 493. Dari opsi jawaban, angka berapa yang mendekati dari 493? Yaitu ada di jawaban C, sebesar 488 sekian. Jadi jawaban yang nomor 4 adalah yang C. Soal nomor 5, nilai akar pangkat 3 dari 39304 adalah. Kita berpatokan pada angka terakhir yaitu 4. Ini kan akar pangkat 3, berarti dari kelima opsi jawaban kita cari jika dipangkatkan 3 itu angka akhirnya adalah 4. Saya urut dari yang pertama dulu. 7 kalau dikuadratkan kan 49, kemudian 9-nya kalikan 7 memberikan nilai 3, berarti nggak mungkin. Sekarang 3
dipangkatkan 3 itu hasilnya 3 kali 3 kali 3 hasilnya 27, berarti akhiran 7. Berarti yang B ini juga bukan. Sama dengan D ini juga bukan karena angka akhirnya 3. Terus untuk yang C, 4 kali 4 kali 4, 4 kali 4 16, 16 kalikan 4 64, berarti bisa memberikan akhiran 4. Kemungkinan yang C. Kita cek dulu untuk yang E, 5 6, 6 kali 6 36 kali 6 lagi 216, berarti nggak mungkin ya. Jadi jawaban yang C. Untuk soal numerik ini emang ada beberapa nomor yang nggak bisa melakukan pendekatan kayak di nomor 3 tadi, tapi untuk kebanyakan soal biasanya bisa dikerjakan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan tertentu. Soal nomor 6, 7,2 akar 0,9 adalah, akar 0,9 itu susah, jadi saya pakai pendekatan menjadi 1 sehingga menjadi 7,2 akar 1 menghasilkan nilai 7,2. Dari opsi jawaban yang paling mendekati 7,2 adalah 8, maka jawaban yang B. Soal nomor 7, berapakah nilai 45% dari 12/15? Kalau kita tulis menjadi 45/100 dikalikan dengan 12/15. 45 dibagi 15 sama dengan 3. 12 sama 100 sama-sama bisa dibagi 4. Ini menjadi 25. Ini menjadi 3. Maka jawaban akhir sama dengan 3 kali 3/25, yaitu 9/25. Jawaban yang A. Soal nomor 8, selisih dari 4,5 kali 5/6 dan 2/5 dibagi 1,2 adalah. Langkah pertama saya selesaikan yang sebelah sini dulu. Untuk 4,5 sama 6 ini sama-sama bisa dibagi 1,5. 4,5 akan menghasilkan 3, sedangkan 6 akan menghasilkan 4. Maka diperoleh 5 dibagi 4 itu 1,25 dikalikan 3, maka memberikan nilai 3,75. Kemudian untuk yang 2/5 dibagi 1,2 bisa kita tulis 2/5 dibagi 12/10 sama dengan 2/5 dikali 10/12. Jadi bentuk pembagian kalau diubah ke perkalian akan posisinya berkebalikan. Ini akan memberikan nilai 10 bagi 5 itu 2, 2 kali 2 4, 4 bagi 12 adalah sepertiga, yang mana nilai dari sepertiga itu adalah 0,33 sekian. Selanjutnya kita cari selisihnya, 3,75 dikurangi 0,33 akan menghasilkan 3,42. Jadi jawaban yang A. Soal nomor 9, jika XY sama dengan 8 dan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 13, maka nilai dari X plus Y kuadrat sama dengan, untuk nilai X plus Y dalam kurung kuadrat kalau kita jabarkan akan menjadi X kuadrat plus Y kuadrat plus 2XY. Maka akan kita peroleh hasilnya 13 ditambah 2 dikali 8 sama dengan 13 ditambah 16 sama dengan 29. Jawaban yang E. Soal nomor 10, manakah dari pecahan berikut yang bernilai paling tinggi? Dari kelima opsi jawaban ini akan saya jadikan bentuk desimal semua. Untuk yang A ini nilainya tetap 3,21. Untuk yang B 3/25. Yang pasti ini jawabannya 0, sekian kayak gitu. Untuk yang C ini kan 27%, artinya 27/100 sama dengan 0,27. Untuk yang D ini nilainya juga besar, 10/4/5. Sebenarnya tanpa diubah ke bentuk desimal pun kita sudah tahu bahwa nilai 10/4/5 lebih besar dari jawaban yang A. Jadi ini saya biarin saja. Untuk opsi yang E, 2/3 dikali 5/3 dibagi 2 kuadrat dibagi 5 kuadrat. Ingat, dalam pembagian pangkat, jika dibagi pangkatnya dikurangi, sehingga menghasilkan 2/3 kurangi 2, artinya 2/1 dikalikan 5/3 kurangi 2, 5/1, sehingga diperoleh jawaban 10. Nilai 10 sama 10/4/5 adalah lebih besar yang 10/4/5. Jadi untuk nomor 10 ini jawaban untuk nilai yang paling tinggi adalah yang D. Soal nomor 11, 2/6 ditambah 5/4 dikurangi 7 kuadrat sama dengan N.
maka nilai n adalah, ini mudah, kita langsung saja. 2 pangkat 6 itu artinya 2 kali 2 kali 2 sampai 6 kali. 2 pangkat 6 itu memberikan nilai 64, ditambah 5 pangkat 4 dengan cara yang sama kayak tadi, memberikan nilai 625, dikurangi 7 kuadrat, 7 kuadrat itu 49, maka akan diperoleh hasil 689 dikurangi 49 sama dengan 640. Jawaban yang D. Soal nomor 12, 7 kali 4 ditambah 2 kali 9 sama dengan 8 kali 7 dikurangi dalam kurung 5 tambah X. Maka nilai X tersebut adalah, ini operasi hitung biasa, langsung saja. 2 kali 4 itu 28 ditambah 2 kali 9 18 sama dengan 8 kali 7 56 dikurangi 5 plus X. Hasil dari 28 tambah 18 itu adalah 46 sama dengan 56 min dalam kurung 5 ditambah X. Yang dalam kurung ini saya pindah ke ruas kiri, maka akan menjadi positif, menjadi 5 plus X sama dengan 56. 46 nya pindah ruas jadi negatif, min 46. Maka 5 tambah X sama dengan 10. X sama dengan 10 dikurangi 5, jawabannya sama dengan 5. Untuk opsi jawaban yang nomor 12 ini ada di sebelah, jadi jawabannya X sama dengan 5. Soal nomor 13, akar dari 64 per 25 dikalikan 4 per 9 sama dengan, kebetulan ini angkanya bagus-bagus, 64 di akar itu sama dengan 8 per 25 di akar 5 dikalikan akar dari 42, akar dari 9 adalah 3, sehingga diperoleh jawaban 8 kali 2 16, 5 kali 3 15. Maka jawaban yang B. Soal nomor 14, jika 7 plus X per 7 min X sama dengan X, nilai dari X kuadrat min 6X plus 7 adalah. Untuk menjawab soal ini kita jabarkan yang diketahuinya dulu. 7 plus X per 7 min X sama dengan X. Ini kalau kita jabarkan berarti posisi penyebutnya ini akan dikalikan silang dengan yang X ini, maka akan memberikan nilai 7 plus X sama dengan X dikalikan dalam kurung 7 min X sama dengan 7 plus X sama dengan 7X min X kuadrat. Salah satu sisi saya nolkan, berarti harus kita pindah ke sisi yang lain. Min X kuadrat kalau dipindah ke ruas kiri akan menjadi X kuadrat min 7X ditambah 7 ditambah X sama dengan 0. Maka jawabannya adalah X kuadrat min 7X ditambah X itu min 6X ditambah sisa ini aja yaitu 7 sama dengan 0. Dan ternyata nilai dari X kuadrat min 6X plus 7 itu sesuai dengan perintah soal ini, maka hasilnya sama dengan 0. Jawaban yang B. Nomor 15, 65,3% sama dengan, artinya 65,3 per 100 sama dengan 0,653. Kalau dijadikan notasi ilmiah akan menjadi 6,53 kali 10 pangkat min 1, karena komanya itu bergeser satu langkah ke kanan, berarti menjadi pangkat min 1. Jawaban yang A. Soal nomor 16, 5 kuadrat ditambah 5 pangkat min 2. 5 kuadrat itu tetap 5 kuadrat ditambah, kalau pangkat negatif itu akan berubah posisi menjadi di bawah, berarti menjadi 1 per 5 kuadrat sama dengan 25 ditambah 1 per 25. Ini tinggal samakan penyebutnya aja, penyebutnya pakai 25. 25 untuk yang sebelah ini itu kan bisa kita tulis artinya 25 per 1, berarti 25 bagi 1 kali 25 adalah 625 ditambah 25 bagi 25 itu 1 dikali 1 ya hasilnya 1, maka hasil akhirnya adalah 625 tambah 1 itu 626 per 25. Jawaban yang E. Soal 17, jika akar dari 2 min 0,31 dikali dengan akar 1 min 0,36, maka hasilnya adalah, kita tulis dulu akar dari
2 dikurangi 0,31 dikalikan dengan akar dari 1 kurangi 0,36 sama dengan akar dari 2 kurangi 0,31 itu memberikan nilai 1,69 dikalikan akar dari 1 kurangi 0,36 itu 0,64. Ini kan angka-angka yang bagus ya. Akar dari 169 kan 13, berarti kalau 1,69 1,3 dikalikan 0,64. 64 itu akarnya 8, berarti kalau 0,64 hasilnya adalah 0,8. Maka jawabannya adalah 1,3 kali 0,8 bisa dihitung manual, bisa juga pakai pendekatan. Kalau pakai pendekatan kita lihat dari angka terakhir. 3 kali 8 itu kan 24, berarti angka terakhirnya 4. Di opsi jawaban yang angka terakhirnya 4 itu opsi yang C, yaitu 1,04. Maka jawaban soal ini adalah 1,04. Pakai cara manual nggak apa-apa, dihitung lengkap, tapi saya kira itu akan memakan waktu ya. Sekarang soal nomor 18. 7x min 12 sama dengan 1 dikurangi 4/3, maka nilai x adalah 7x min 12 sama dengan 1 min 4/3. Karena di sini ada bentuk pecahan yaitu 4/3, untuk memudahkan hitungan semua bagian ini saya kalikan 3, maka hasilnya akan menjadi 3 kali 7x sama dengan 21x dikurangi 3 kali 12 sama dengan 36 sama dengan 3 kali 1 itu 3 dikurangi 4/3 kali 3 itu 4. Maka kita peroleh hasilnya 21x dikurangi 36 sama dengan min 1. 21x sama dengan min 1 plus 36 sehingga menjadi 21x sama dengan 35. 35 sama 21 ini masing-masing bisa dibagi 7. 35 bagi 7 itu adalah 5. 21 bagi 7 adalah 3. Maka nilai X sama dengan 5/3. Jawaban yang A. Soal nomor 19. 9,668 akar 0,005. Caranya sama, kita pakai pendekatan. Untuk yang 9,668 saya bulatkan menjadi 9,7, sedangkan 0,005 kita bulatkan ke angka yang bisa diakar yaitu 0,004, maka akan menjadi 9,7 dikali akar dari 0,004 sama dengan 9,7 dikali akar dari 4 itu kan 2, berarti ini akan menghasilkan 0,2. Cara mudahnya ya langsung aja kita pakai pendekatan. 97 kali 2 berapa? 97 dikalikan 2 itu adalah 19,34. Jadi jawaban yang angkanya mirip dengan angka ini adalah jawaban yang D. Soal nomor 20. Berapakah nilai dari 52/7 dibagi 3/5? Yang pertama, yang pecahan campuran ini kita ubah ke pecahan biasa. 52/7 itu akan menghasilkan 5 kali 7 itu 35 ditambah 2 berarti 37. 37/7 dibagi 3/5. Jadi 37/7 dikali 5/3 karena posisinya harus dibalik. Kita hitung secara manual aja. 37 dikali 5 adalah 185/7 dikali 3 adalah 21. Angka berapa yang paling mendekati? Jika dikalikan 21 itu mendekati 185. 21 dikalikan dengan 8 sama dengan 168. Jadi bisa kita tulis untuk pernya ini pasti 21. 21 dikali 8 itu kan memberikan 168. Kemudian selisih dari 168 ke 185 adalah 17. Jadi jawaban akhir di sini adalah 8/17/21. Untuk opsi jawaban nomor 20 ini tidak ada ya. Jadi kita buat opsi jawaban sendiri. Untuk pembahasan soal-soal tentang numerikal, saya kira cukup sampai di sini dulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan saya ucapkan terima kasih karena sudah bersedia menonton video pembahasan saya.